Saat ini memang yang bersangkutan mengalami KDRT. Ya, kemudian mungkin di dalam kejadian itu yang bersangkutan mungkin apakah disuruh minum atau gimana, kami belum tahu pasti. Yang jelas dari hasil keterangan dari medis kemarin bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi cairan atau biasa disebut apa, pembersih lantai. Masuk, ya kan? Aku masuk, terus keluar si Yahya itu tanya ke aku, Bu Dewi punya air minum? Loh, air minum nggak ada, aku bilang gitu, nggak punya Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi rekan-rekan media yang saya cintai dan saya hormati, yang saya banggakan. Pada hari ini mungkin ini sudah ditunggu sama rekan-rekan sekalian, bahwa alhamdulillah akhirnya peristiwa kejadian yang terjadi di Singosari, tepatnya di daerah Mondoroko, perumahan Bumi Mondoroko Raya, Dusun Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Alhamdulillah hari ini sudah terungkap, sudah terang, yang mengakibatkan peristiwa tersebut, yang mengakibatkan korban meninggal dunia atas nama inisial DS, dan mana kita berhasil menetapkan tersangka. Tidak lain tidak bukan adalah suaminya sendiri dari korban tersebut. Jadi tersangka ini adalah suami dari korban meninggal dunia atas nama DS, dengan inisial tersangka adalah DMM. Adapun perkara ini memang sedikit membutuhkan waktu untuk kita ungkap, kita tetapkan tersangka, karena pada prinsipnya asas kehati-hatian dan praduga tak bersalah kita terapkan. Alhamdulillah kita telah memeriksa total sejumlah 12 orang saksi, yang mana dari 12 orang saksi tersebut 3 diantaranya merupakan saksi ahli. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan adalah video yang sudah kita ekstrak ke dalam sebuah flash disk, kemudian handphone milik korban, kemudian buku diari milik korban, yang isinya buku diari itu ungkapan curahan isi hati korban selama hidup, yang dugaan penyidik ini mengarah kepada suami atau pelaku. Intinya potongannya pria jancoi setelah Fir'aun, kamu iya, kamu sisik sama aku, doyan muji-muji wanita dan orang lain, dan seterusnya. Kemudian kita menetapkan saudara DMM sebagai tersangka dengan menggunakan alat-alat bukti sebagai berikut. Yang pertama, keterangan saksi. Kita memperoleh keterangan saksi sebanyak 9 orang. Kemudian kita menetapkan juga berdasarkan keterangan ahli. Kita ahli menggunakan sebanyak 3 orang. Kemudian juga alat bukti surat berupa hasil rekam medis korban dari Rumah Sakit Marsudi Waluyo, yang mana menurut keterangan dokter yang sebagai ahli ini, yang kita periksa sebagai ahli ini, bahwa korban meninggal dunia ini dikarenakan mengalami keracunan cairan. Namun
cairannya secara pasti ini belum bisa diidentifikasi karena hasil uji toksikologi sampai sekarang belum keluar. Kemudian alat bukti surat yang kedua adalah hasil pemeriksaan psikologi kepada saksi kunci dalam peristiwa ini yang tidak lain tidak bukan merupakan anak dari hasil pernikahan antara korban dengan pelaku. Sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan ahli-ahli tersebut, dari surat-surat tersebut, yang kemudian penyidik dapat menyimpulkan petunjuk yang berdasarkan keterangan-keterangan yang tadi sudah saya sampaikan, karena adanya persesuaian dengan barang-barang bukti yang didapatkan pada saat olah TKP, didukung dengan kegiatan gelar perkara, sehingga kita tetapkan saudara DMM yang tidak lain tidak bukan merupakan suami dari korban yang meninggal dunia ini, kita tetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka pada tanggal 29 Januari. 29 Januari kita sudah melaksanakan gelar penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian tersangka kita tahan dan kita tidak lakukan penangkapan karena yang bersangkutan datang memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka mulai hari tanggal 7 Februari 2024 dan langsung kita laksanakan penahanan pada hari itu juga pada tanggal 7. Adapun pasal yang kita gunakan dalam perkara ini adalah pasal 44 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang masing-masing pidana paling lama 5 tahun, dan itu ayat 3-nya, ayat 1-nya. Kemudian ayat 3-nya ini paling lama 15 tahun. Ayat 1 paling lama 5 tahun, ayat 3 paling lama 15 tahun. Ikut dan mungkin ya teracun gitu ya? Enggak merasa bau saya karena kan saya ngemudi, beliau kan di belakang. Kalau Nah, keluhan situ. selama perjalanan di dalam mobil apa Pak? Mengeluh apa? Enggak ada sih, yang ngomongnya itu aja, minta ke rumah sakit Muhammadiyah. Terus saya bilang kalau itu jauh, saya carikan yang terdekat dulu. Nanti kalau mau dirujuk. Pak, selama ini apakah warga sekitar sini mendengar korban dan suaminya sering bertengkar? Sering, kalau bertengkarnya sering. Apakah pertengkaran itu sampai kekerasan fisik? Ya ada kekerasannya, hanya kalau yang pernah laporan sama saya, nah itu saya ajak ke kepolisian, beliaunya nggak mau.